Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan membahas beberapa informasi terupdate setelah hasil imbang melawan Burnley di matchday ke-27. Ini ada beberapa racial abuse yang terjadi ke Wesley Fofana dan gue bakal bahas tuntas di video kali ini. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Sepatan Timur, True Blue dari Cikampek, dan True Blue dari Karawang. Terima kasih buat kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu meramaikan kolom komen. Terima kasih, respect dari gue. Sehat selalu untuk kalian semua. Dan buat kalian yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Kita mulai aja di berita pertama. Ini Wesley Fofana mendapatkan komentar rasis online setelah hasil imbang melawan Burnley ya. Dan di kartu merahnya Wesley Fofana ini membuat banyak pihak menyalahkan kegagalan Wesley Fofana dalam menjalankan tugasnya di pertandingan tersebut. Kartu merah yang diterima oleh Wesley Fofana ini di menit sekitar 70-an ya. Ini akibat akumulasi 2 kartu kuning dan tackle yang memang cukup disayangkan ya, melakukan tackle di 3/4 lapangan di area Burnley, padahal di saat itu tidak ada urgensi untuk Wesley Fofana melakukan hal tersebut ya. Kejadian ini udah gue bahas juga di full time verdict kemarin di video gua, jadi kalian bisa langsung tonton aja analisanya kenapa Wesley Fofana sampai berada di lini depan dan melakukan sedikit kesalahan dan berujung ke kartu merah yang didapatkan. Tapi terlepas dari kartu merah yang didapatkan oleh Wesley Fofana dan hasil imbang yang tentu sangat menyakitkan buat Chelsea ya. Perilaku rasis menurut gue, sekali lagi ya, gue sudah sempat buat video pada saat Vinicius Junior mendapatkan perilaku rasis, dan kali ini Wesley Fofana ini benar-benar secara terbuka ya, para fans Chelsea mungkin, tapi ini gue nggak melihat itu sebagai fans Chelsea ya, mungkin cuma oknum-oknum aja ini yang melontarkan rasisme yang menurut gue sudah terlalu keterlaluan ya ke DM-nya Wesley Fofana. Mungkin mereka juga menganggap tidak akan dibaca anyway sama pemain ini ya. Tapi ingat, apapun yang kita lontarkan di media online ya, ini akan menjadi jejak digital dan punya efek yang mungkin kalau sekarang lu tidak merasakannya secara langsung, mungkin di tahun-tahun berikutnya ini bisa juga bermasalah buat kalian. Dan balik lagi, menurut gue rasisme itu adalah bentuk kebodohan yang paling kuno yang pernah dilakukan oleh umat manusia ya. Apapun yang dilakukan oleh Wesley Fofana, apapun kesalahan yang dia lakukan di game lawan Burnley ya, Wesley Fofana menurut gue tidak pantas untuk mendapatkan racial abuse yang dilakukan oleh para fans. Gue nggak tahu kalau di Indonesia, tapi gue belum baca komen-komen yang beredar ya. Kadang-kadang ada juga sih orang-orang yang perilakunya juga rasis, dan menurut gue hal-hal seperti ini, gue berharap semoga viewers gue yang ada di sini ya tidak melakukan hal ini dimanapun kalian berselancar online ya, baik itu di Instagram, di YouTube, atau dimanapun itu. Gue sangat berharap kalian semua memiliki open minded ya, dan bisa menerima apapun yang terjadi ya, karena ras, bentuk fisik ya, itu bukan hal yang bisa dipilih oleh umat manusia. Oleh karena itu menurut gue hal tersebut out of context dan tidak perlu diperdebatkan, apalagi dijadikan bahan lelucon, apalagi dijadikan bahan ejekan ya, apalagi dijadikan bahan untuk racial abuse. Menurut gue itu hal-hal yang nggak patut buat dilakukan oleh seorang umat manusia ya. Karena itu gue stand with Wes Fofana, apapun yang terjadi, bagaimanapun performa dia di lapangan, pemain ini tetap menjadi salah satu pilar buat lini belakang Chelsea ya. Coba tulis pendapat kalian di kolom komen mengenai racial abuse yang didapatkan oleh Wesley Fofana di pertandingan kali ini. Apapun itu, hal seperti ini tidak patut untuk terjadi ya, apalagi dilakukan oleh para fans Chelsea ke pemain Chelsea sendiri, dan gue berharap ini tidak terjadi buat para viewers gue ya. Kita ke berita berikutnya. Ini Liam Rosenior marah akibat kebobolan lewat corner kick ya di menit-menit akhir. Di press conference setelah kejadian ya, Liam Rosenior ini mengatakan ada satu tactical yang miss terjadi di akhir-akhir babak kedua tersebut ya. Ada satu pemain yang harusnya memarking pemain lain, tapi dia salah memarking pemain tersebut ya. Tapi Liam Rosenior tidak menyebutkan siapa yang maksud oleh Liam Rosenior, dan ini menurut gua sudah mulai agak kelihatan apa ya, agak kelihatan shaky ya kepemimpinan Liam Rosenior di ruang ganti. Padahal baru 2 game Liam Rosenior ini bermain imbang, tapi memang secara statistik dan permainan imbang yang didapatkan oleh
squad Chelsea melawan Leeds dan Burnley ini imbang rasa kalah ya. Mungkin karena itu juga di dressing room ada sedikit konflik kayaknya yang terjadi. Ditambah lagi komentar Liam Ross Senior setelah pertandingan ini, dia nggak mau menunjuk satu pemain, dia bilang ya, tapi dia juga nggak mau menyebutkan siapa yang dimaksud oleh Liam Ross Senior yang salah melakukan marking sehingga terjadi gol di pertandingan kali ini. Banyak komentar negatif juga mengenai apa yang disampaikan oleh Liam Ross Senior ini dengan play victim seperti yang disebutkan oleh Liam Ross Senior. Dia nggak mau menunjuk satu pemain tapi dia melemparkan bom waktu untuk squad ini. Dan tentu kita ingat awal-awal kegagalan Graham Potter memenangkan ruang ganti Chelsea adalah akibat komentarnya terhadap salah satu pemain senior pada saat itu ya, yang mengakibatkan banyak pemain yang akhirnya demotivation dan berujung pada kegagalan di era kepelatihannya Graham Potter. Nah ini semoga aja komentar dari Liam Ross Senior ini tidak menjadi pangkal atau awal dari kegagalan dia di Chelsea ya. Ini dikutip dari CFC Peace juga ya, ini komentar Liam Ross Senior. Belajar mengenai tipikal-tipikal orang ya di tim ini yang bisa saya andalkan, dan pada saat pertandingan tidak sesuai dengan arahan saya dan kamu harus melihat game itu ya untuk segera diselesaikan ya. Nah ini komentar-komentar yang mulai direspon negatif oleh para fans ya, dan melihat kelihatannya masa kepemimpinan Liam Ross Senior ini akan towards mirip dengan apa yang terjadi dengan Graham Potter di beberapa musim kemarin ya. Dan semoga aja gue salah, semoga aja kita semua salah. Tapi ya kalau melihat dari cara apa yang terjadi, terus juga komentar yang dilontarkan oleh Liam Ross Senior, ini gue melihat hampir mungkin ya hal tersebut terjadi, apalagi di bulan Maret April kita akan menghadapi schedule yang sangat berat buat Chelsea ya. Nah dengan di kartu merahnya Chelsea, ini Chelsea sudah berhasil mengumpulkan 8 kartu merah sampai sejauh ini ya. 9 dengan player dan staff sebenarnya. Ada Robert Sanchez, Malo Gusto, Marco Correa, Trevor Chalobah, Wesley Fofana, Moses Caicedo, Joe Pedro, Liam Delap, dan Enzo Maresca. Sejauh ini sudah mendapatkan atau mengoleksi kartu merah di Chelsea ya. Ini tentu menjadi catatan juga buat manajemen dan pelatih ya untuk mulai sedikit khawatir dan concern terhadap perilaku para pemain ya. Dan selain itu, sebelum pertandingan ini ada desas-desus para pemain senior yang turn down proposal untuk pengajuan kontrak baru ya untuk di akhir musim nanti. Setelah apa yang mereka lalui dan performa yang mereka tampilkan, mereka ingin mereview dulu kontrak tersebut dan mencoba untuk melihat apakah ada opportunity untuk jauh lebih mengimprove nilai kontrak tersebut ya. Kita tahu para pemain Chelsea ini juga dikontrak dengan jangka sangat panjang ya, ada yang 6, 7, 8, bahkan 9 tahun, dan ini cukup revolusioner awalnya, tapi kita lihat pelan-pelan ini mulai menjadi bom waktu buat Chelsea. Apakah Chelsea mampu untuk mempertahankan kontrak tersebut di saat para pemain ini mulai mendapatkan menit bermain yang reguler, terus juga kemampuan yang terus meningkat, ada godaan dari tim-tim atau klub lain yang ingin mendapatkan jasa para pemain ini, menawarkan benefit yang jauh lebih baik dibandingkan Chelsea. Nah ini jadi pertanyaan, apakah Chelsea mampu untuk menahan para pemain ini? Loyalitas pada klub itu one thing, tapi kelihatannya di era sekarang ya, di saat sudah sangat bias antara loyalitas dan marketing, ini membuat gue pribadi nggak percaya ada pemain yang bisa menjadi loyal seperti eranya Frank Lampard atau John Terry gitu ya. Dan gue nggak melihat itu akan ada di era-era modern seperti sekarang. Nah jadi ini juga menjadi salah satu pressure buat Bluco, buat money game model yang dimainkan oleh Bluco, dan juga buat Liam Ross Senior ya untuk memenangkan dressing room. Apakah setelah 2 hasil imbang berasa kalah ini, Liam Ross Senior masih bisa mengontrol dressing room dan membuat performa yang baik di bulan Maret dan April, atau justru yang terjadi akan sebaliknya ya. Coba tulis pendapat kalian di kolom komen, apa yang akan terjadi dengan Chelsea di 2 bulan ke depan ya, Maret dan April, saat kita melawan klub-klub yang wow, tentu ini agak akan sangat sulit ya dikalahkan para klub tersebut, karena kita belum pernah ketemu di era Liam Ross Senior, dan juga kita tahu track record saat melawan klub-klub tersebut ya. Dan di berita selanjutnya, ini Chelsea baru aja mengumumkan sponsor terbaru ya, yaitu EFS.AI. Ini adalah salah satu provider artificial intelligence ya dari Chelsea sendiri, dan ini menjadi partner yang langsung di show di
eh baju atau VOS ya, VOS Chelsea di pertandingan melawan Burnley kemarin ya. Nah, ini juga menjadi sedikit berita selanjutnya, ada sponsor baru yang berhasil didapatkan oleh Chelsea, yaitu EFS.ai, dan sponsor ini sudah debut di pertandingan melawan Burnley. Kita lihat ya. Walaupun gue agak kurang srek dengan estetika yang ada di jersey-nya Chelsea ya, dengan logo titik dan bola dan lain-lain itu, tapi ya anyway, Chelsea berhasil mendapatkan nilai deal ini ya, dan IFS sendiri ini stand for Industrial and Financial System, adalah pemimpin global dalam perangkat lunak perusahaan yang mengintegrasikan industrial AI ke dalam operasional bisnis ya. Jadi ini adalah perusahaan teknologi yang berfokus pada artificial intelligence ya. Chelsea akan menggunakan platform IFS AI untuk mengoptimalkan operasional klub, mulai dari manajemen aset, stadion, hingga analisa performa, mendukung kesuksesan Chelsea ya. Nah, IFS sendiri ini juga memiliki sistem cloud yang jadi bukan hanya untuk peranti lunak mengintegrasikan artificial intelligence, tapi juga untuk menyimpan data ya. IFS AI sendiri merupakan perusahaan teknologi asal Swedia ya. IFS AI sendiri ini memiliki kontrak kerjasama dengan Chelsea sampai dengan akhir tahun 2028 ya. Tapi dipastikan akan menjadi sponsor front of shirt ya Chelsea hanya sampai akhir musim ini aja. Diinfokan IFS AI ini memberikan dana sebesar 40 juta pound sterling per tahun buat Chelsea selama masa kontrak tersebut ya. Jadi kita belum akan memastikan apakah nanti IFSCI ini akan ada di jersey Chelsea lagi ya sebagai sponsor di musim depan. Tapi dipastikan sampai akhir musim ini IFSCI akan terus menghiasi jersey Chelsea baik home, away maupun third ya yang dipakai di Premier League. Nah, kasih pendapat kalian mengenai sponsor terbaru Chelsea ini, apakah enak dipandang mata, tapi secara nilai dan value menurut gue oke aja ya, apalagi ini hanya berlaku 1 tahun, tapi kontrak yang didapatkan Chelsea ini sampai 2028 ya. Tulis pendapat kalian di kolom komen. Nah, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol likes, dan yang paling penting adalah klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue buat kasih hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. Once the blue always be blue, up to Chelsea.